Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak kelas 7, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk mengikuti pembelajaran kita yang pertemuan yang kedua, mata pelajaran fikih kelas 7. Semoga tetap semangat dan terus belajar. Anak-anak kelas 7 yang sangat saya cintai, tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Di sini untuk pertemuan kita yang kedua, melanjutkan dari pertemuan kemarin, yaitu alat-alat untuk bersuci atau untuk toharoh. Kemarin kita ada beberapa alat. Yang pertama ada air, yang kedua batu yang memiliki sudut, dan yang ketiga adalah debu, biasanya untuk bertayamum. Nah, dalam pertemuan kita kali ini yang akan saya bahas adalah yang sering sekali kita pergunakan, yang hampir setiap hari kita laksanakan, yaitu toharoh atau bersuci dengan menggunakan salah satu alat, yaitu air, di mana air sudah tersedia di sekitar kita, ada di mana-mana yang setiap hari kita pakai untuk bertoharoh. Sekedar mengingatkan, bersuci dalam Islam itu kita kenal dengan istilah toharoh. Mungkin ada yang kita kenal dengan istilah berwudu atau mandi. Toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk melakukan ibadah dalam hal seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain yang berhubungan dengan kesucian. Jadi hadas itu adalah yang menghalangi seseorang yang nampak, sedangkan najis itu yang nampak, sedangkan hadas itu yang tidak nampak. Maka untuk menghilangkan hadas itu biasanya kita memakai berwudu atau mandi. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah oleh kalian muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Jadi berwudu itu sudah tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Tata cara bersuci atau toharoh menggunakan air wudu, ada air wudu, ada yang mandi besar. Jadi berwudu biasanya kita gunakan untuk menghilangkan hadas kecil, mandi besar biasanya kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar. Hadas kecil seperti kita kentut, seperti kita bangun tidur, seperti kita bersentuhan dengan yang bukan muhrim, laki-laki dan perempuan, itu bersucinya cukup dengan menggunakan wudu. Sementara mandi besar, salah satu dari penyebab adalah nifas, haid, junub, dan lain-lain. Tata cara bersuci yang lain selain menggunakan air adalah tayamum. Itu bisa kita gunakan dengan debu. Kita fokus pada berwudu. Berwudu merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti yang saya katakan dari awal tadi, seperti membaca Al-Quran, itu kita harus dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Toharoh dengan berwudu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi seperti tadi, kentut, seperti bersentuhan dengan laki-laki, perempuan, yang ketiga biasanya bangun tidur atau setelah pingsan, itu juga kita cukup dengan menggunakan air wudu. Niat dari wudu itu sendiri adalah nawaitul wudu ali rafa'il hadasil asghari
fardhan lillahi ta'ala. Ya, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara dari wudu sebagaimana yang ada di gambar. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua berkumur, baru rukun yang ketiga membersihkan hidung, baru membasuh muka, kemudian kedua tangan kanan kiri, sebagian kepala atau kalau bahasa mudahnya adalah ujung rambut bagian atas, kemudian membersihkan kedua telinga kita, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki. Saya rasa untuk wudhu itu bisa kita praktekkan dari awal. Nanti bersama-sama ketika kita sudah proses luring, kita coba untuk mengaplikasikan, mempraktekkan tata cara berwudhu. Mungkin anak-anak itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, apabila ada sesuatu yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.